Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Joshua Petra dan saya hadir di sini untuk memberikan sebuah video penjelasan atau deskripsi tentang sebuah jabatan atau sebuah posisi di sudut pandang gereja Kristiani yang dalam konteksnya ada gereja Protestan, yaitu majelis. Jadi saya hadir di sini untuk menjelaskan tentang poin penting dari majelis, seperti definisinya sendiri dari majelis dari sudut pandang iman Kristiani, lalu sejarahnya, spiritualitas pendorong, serta bentuk karyanya secara langsung. Dan mungkin sekarang kurang lebih saya akan menjelaskan sekitar 10-12 menit, dan ya mungkin kita bisa langsung masuk ke videonya. Nah, seringkali saat kita melihat majelis itu sendiri, saya sering mendengar bahwa ada majelis bla, satu yang kita belum tahu adalah sebenarnya majelis itu apa sih? Kita sebenarnya belum tahu secara paham dan mengerti secara kontekstual tentang definisi serta pemaknaan dari majelis itu sendiri. Jadi ini mungkin kita bisa lihat dari kata majelis itu sendiri, yaitu istilahnya merujuk pada pertemuan atau perkumpulan orang-orang untuk tujuan tertentu, seringkali melibatkan diskusi, belajar atau kegiatan sosial. Kita bisa lihat bahwa di situ majelis digambarkan sebagai perkumpulan orang yang berpacu pada tanda kutip berbasis kognitif atau pikiran, sehingga kita bisa simpulkan jika definisi majelis ditarik dan dilihat dari kacamata Kristenan, kita melihat bahwa di sini adalah orang-orang percaya atau orang-orang beriman pada Kristus yang hadir dan memiliki dorongan untuk berperan aktif, menggunakan otaknya, menggunakan sisi kognitifnya untuk melakukan pelayanan serta menjadi manfaat bagi sesama. Nah, yang seringkali kita lihat sebagai definisi dari majelis secara umum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, posisinya yang saya maksud, ada pendeta, lalu ada penatua, dan juga ada diaken. Nah, terus sebenarnya majelis ini, kalau misalkan kita lihat ini dalam konteks Kristiani dan Gerejawi, definisi pemaknaan majelis sendiri itu sebenarnya tadi spesifiknya itu dewan yang mengemban tugas tertentu, karena kan tadi disebutkan bahwa majelis itu kan ada yang menggunakan kata dewan kan di bagian sini. Jadi dewan yang mengemban tugas tertentu. Majelis itu sebuah badan atau dewan pimpinan yang ditunjuk untuk mengerjakan tugas pelayanan, yang biasanya majority-nya itu berupa pengambilan keputusan strategis, pengajaran, pendisiplinan, serta pengembalaan rohani. Nah, fun fact-nya adalah kalau kita melihat majelis di berbagai gereja Kristiani, yang kita tahu bahwa gereja Kristiani itu memiliki berbagai macam sinode. Tiap sinode sendiri itu memiliki regulasi kemajelisan yang berbeda-beda. Pernah saya melihat bahwa dalam satu sinode, tadi majelis itu kan terdiri dari 3, ada hanya melibatkan 2 atau 1. Misalkan di satu sinode hanya melibatkan pendeta dan diaken, atau di sinode yang lain hanya melibatkan penatua dan diaken tanpa pendeta, atau begitupun sebaliknya. Dan yang penting yang bisa kita simpulkan adalah dari sudut pandang gereja Kristiani, terutama Protestan, tidak ada regulasi, maksudnya tidak ada aturan pokok yang pasti sebagaimana harusnya majelis itu bereksistensi. Maksudnya tidak ada poin yang harus pas, ini harus 3, ada wajib 3 tadi posisi, ataupun harus minimal 1, harus minimal 2, atau bagaimanapun itu tidak ada yang pas dan wajib seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu sejarah majelis. Kita bisa melihat bahwa ini pada abad 1 Masehi ini adalah fondasi atau awalnya dari konsep majelis itu sendiri. Kan kita tahu bahwa pada awalnya fondasi dan konsep majelis dari sudut pandang gereja itu belum terstruktur secara sempurna, belum birokratis, tapi sudah mengenal konsep kepemimpinan yang majemuk. Model jemaat Yerusalem itu pertama kali itu dipimpin oleh para rasul. Namun ketika muncul masalah pembagian makanan, mereka memilih 7 orang untuk menangani hal itu. Hal ini dicatat pada Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6. Ini dianggap sebagai awal atau cikal bakal dari konsep majelis ini sendiri. Posisinya pada saat itu penatua, yaitu rasul, fokus pada pengajaran dan doa, serta diaken, yaitu 7 orang yang fokus pada pelayanan praktis yang bisa disebut sebagai pelayanan sosial. Terus penatua di setiap jemaat pada saat itu dalam perjalanan misinya, yaitu Paulus dan Barnabas, menetapkan tadi yang saya bilang penatua-penatua itu di setiap jemaat dengan tugas dan fokus yang berbeda-beda. Surat Paulus pada Titus 1 ayat 5-9 juga
dengan jelas memerintahkan serta menjelaskan kalau penatua harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta berfokus pada kewajibannya masing-masing. Sehingga sampai sekarang masih disimpulkan bahwa penatua-penatua ini bahwa majelis-majelis ini yang ada terdiri dari penatua memiliki fokus serta bidang kerja yang berbeda-beda. Lalu ini masuk ke bagian berikutnya, yaitu pasca rasul dan juga konsili. Setelah para rasul meninggal, struktur gereja mulai lebih terorganisir. Munculnya peran uskup secara bertahap, model kepemimpinannya itu kan majemuk, mulai bergeser ke model yang lebih hierarkis. Satu penatua mulai diangkat sebagai ketua dan disebut sebagai uskup atau episkopos, sementara penatua lainnya menjadi imam atau presbiter. Model uskup ini jadi dominan, terutama di gereja barat yang kita sebut Roma, dan timur yaitu Bizantium. Meski begitu, uskup biasanya masih dibantu oleh sebuah dewan penasehat. Kemudian diadakan konsili atau sidang sinode yang menghimpun uskup-uskup dari seluruh dunia Kristen. Contohnya konsili Nisea pada tahun 325 Masehi serta konsili Konstantinopel pada 381 Masehi. Ini adalah bentuk majelis dengan skala yang sangat besar dan otoritatif. Kemudian lanjut ke bagian 3-15 Masehi, itu sekitar abad pertengahan, struktur hierarkis gereja Katolik Roma semakin menguat. Muncul hierarki, yaitu paus di Roma menjadi pemimpin tertinggi, diikuti oleh kardinal, uskup agung, uskup, dan kemudian imam di tingkat paroki. Kemudian lanjut ke bagian ini abad 16 Masehi. Nah, abad 16 Masehi itu era kebangkitan konsep majelis sebagai reaksi terhadap hierarki gereja Katolik. Yang saya maksud di sini adalah pada saat ini yang kita tahu bahwa pecahnya Kristen jadi Kristen Protestan, yaitu pada bagian cerita dari Martin Luther sendiri. Martin Luther menekankan bahwa imamat semua orang percaya. Meski gereja Lutheran akhirnya mempertahankan struktur uskup, namun konsep bahwa semua orang beriman adalah imam mendorong partisipasi jemaat. Tentu saja pada bagian ini entah dengan bagaimana konteksnya diperjelas atau distrukturkan menjadi lebih rinci. Jadi 3 bagian saja pada sudut pandang gereja Protestan, yaitu pertama adalah penatua yang tadi saya sebut, menangkan disiplin dan pemerintahan rohani. Kedua adalah pendeta yang berfokus pada pengajaran, serta diaken yang berfokus pada pelayanan sosial. Masuk ke spiritualitas. Sebenarnya spiritualitas atau roh penggerak majelis gereja ini kita lihat sebagai berfokus untuk mendirikan gereja atau lingkup jemaat yang berfokus pada Kristus, menomorsatukan Kristus, serta untuk membawa orang-orang menjadi lebih dekat dengan Kristus. Maksudnya pelayanan di sini itu kan tadi saya bilang diaken, pelayanan sosial itu bisa kita bahas. Kita bisa lihat bahwa dorongannya adalah untuk membantu sesama secara konkret, sehingga spiritualitas majelis ini atau orang penggeraknya adalah untuk mengalirkan kasih Kristus kepada sesama dengan praktik yang konkret, dengan praktik yang nyata, sehingga semua orang bisa merasakan kasih Kristus. Terus kan pertama tadi diaken sendiri, pelayanan sosial. Kemudian ada pendeta yang berfokus pada pelayanan material, maksudnya pelayanan materi atau ilmu, sehingga pengajaran rohani, sehingga setiap orang bisa hatinya lebih tergerak, wawasannya lebih maju, dan juga karakternya menjadi lebih berkembang, sehingga siap menerima pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang berbasis dari Alkitab, sehingga dirinya bisa semakin berkembang dan juga menjadi lebih maju lagi. Dan yang terakhir ada penatua yang biasanya berperan sebagai pengatur struktural dari gereja, pengatur acara maupun pengatur keputusan-keputusan yang ada di gereja, sehingga fokusnya penatua ini seperti dalam tanda kutip itu seperti pimpinan yang berfokus pada aspek fisik atau aspek yang bisa kita lihat secara langsung, aspek teknis yang bisa kita lihat pada gereja, sehingga spiritualitas mereka sebenarnya satu, yaitu untuk memajukan kekristenan, memajukan dalam tanda kutip memajukan gereja tersebut untuk mengembangkan kasih Kristus, menyebarkan kasih Kristus
agar setiap orang bisa merasakan rasanya kasih dari Kristus serta bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Tuhan. Nextnya ada bagian bentuk karya yang tadi sudah saya sebutkan. Simbolnya karya dari diaken. Tadi kan majelis dibagi jadi tiga. Pertama, diaken yang berfokus pada pelayanan sosial, bisa membagikan makanan, sembako atau segala macamnya. Lalu ada pendeta yang fokusnya pada pengajaran berupa ilmu atau ilmu agama seperti misalkan sejarah, lalu pemaknaan serta segala macamnya yang berfokus pada pengembangan ilmu serta pengembangan diri, mindset dan juga karakter. Serta ada juga penatua yang berfokus pada pengaturan pengorganisiran struktural gereja dan juga acara dan juga keputusan-keputusan yang lainnya. Jadi sebenarnya simpelnya semuanya itu berfokus pada Kristus, untuk Kristus, berdasar dari Kristus, dipilih, mungkin memang secara dipilih dengan cara yang berbeda-beda dari masing-masing gereja. Namun yang pasti adalah semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk bisa terbentuk jadi suatu struktural yang at the end berfungsi untuk mengembangkan kekristenan ini, untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Kristus yang lebih maju, lebih maksimal dan lebih bermanfaat serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Jadi simbolnya begitu, dan juga ya secara garis besar itu yang bisa saya jelaskan di waktu yang kurang lebih sekitar segini, yang dengan keterbatasan waktu dan serta keterbatasan kata serta keterbatasan research, mungkin saya pamit undur diri. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada kesalahan data atau kesalahan sudut pandang. Sekian dari saya dan terima kasih.